Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya terus kita bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah kembali dan dibisakan kembali untuk mengikuti manakib setelah kemarin manakib di pusat di Sinarasa dan kita semuanya tidak ada lagi kata untuk tidak bersyukur kepada Allah, tidak ada lagi kata atau alasan untuk tidak sempat ikut manakiban karena dimanapun bisa offline. Syukur alhamdulillah, tidak pun ada online, banyak pilihan. Tinggal kembali lagi kepada kita mau atau tidak kita mengikutinya. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari salah satu kitab hasil karya guru agung kita yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal dan ini kalau setelah manakiban di pusat berarti kita sudah memasuki pertengahan hari-hari pertengahan di bulan Syawal. Maka kalau di Jumat lalu sudah sempat saya sampaikan juga shin pada bulan Syawal di dalam kitab Fadhailus Syuhur bermaknakan syajarah, pohon. Dan sudah diterangkan pula bahwasannya pohon itu terbagi dua, gitu ya. Ada pohon yang kokoh, ajeg, tinggi, dahannya kuat, rantingnya banyak, buahnya banyak, gitu ya. Akhirnya banyak harapan untuk bisa panen. Tapi ada juga pohon yang tidak diurus, yang hanya digeletakkan begitu saja, maka jangan berharap dia akan punya akar yang kokoh, dahan yang kuat, apalagi ngimpi pengen punya harapan panen buah. Gitu ya. Jadi setelah kita belajar ditanamkan syajaratin thayyibah, pohon thayyibah, la ilaha illallah, maka sebenarnya balik lagi kepada kita. Kita mau yang mana? Apa kita mau memetik hasil yang maksimal, panen raya, panen besar dari pohon yang ditanamkan oleh guru agung kepada kita semua? Atau justru ya sudah begitu saja. Jadi kembali lagi kepada kita, mau atau tidaknya. Ketika kita mau lalu bersungguh-sungguh, kalau pakai bahasa Sunda nyak-nyak, ya benar-benar sungguh-sungguh, lalu bersyukur kepada Allah, dipertemukan dengan guru mursyid, lalu ditanamkan kalimat mulia la ilaha illallah dengan proses talqin zikir namanya. Maka lalu kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran tersebut dengan sungguh-sungguh. Terutama pondasi-pondasi dasar yang sudah diterangkan di Jumat lalu pun, seperti zikirnya, sholat-sholat sunnah, khotaman, gitu ya, so'bah, manakiban, semuanya kita maksimalkan, maka tidak usah dipinta pun akan ada harapan besar untuk kita meraih panen. Tapi ketika kita ya sudah, setelah ditanam ya begitu saja. Zikir mau enggak. Khotaman apalagi, manakiban ya syukur masih kadang-kadang hadir. Ini ya setelah ditalkin ya tidak pernah hadir. Sohbah datang ke pengersa Abah pun bertemu dengan Abah ke Sinarasa alasannya jauh. Ketika Abahnya yang datang mendatangi kita
ke tempat-tempat kita yang lebih dekat, kitanya pun tidak datang. Jadi mohon maaf, bukan salah yang nanam, bukan salah pohon yang ditanam, tapi kembali lagi kepada kitanya yang tidak mau merawat, tidak mau memupuk, gitu ya. Karena sekali lagi kita semuanya balik kepada diri kita sendiri, mau atau tidak kita memperoleh hasil yang maksimal. Kalau semuanya sudah maksimal, panennya yang lebih dahsyat lagi adalah bukan cuma panen keberkahan di dunia, tapi yang paling utama adalah keinginan kita untuk bisa disampaikan nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal wawunya adalah usul, sampai. Gimana mau sampai kepada Allah kalau tidak ada menyampaikan? Kalau kita mengandalkan amaliyah kita, mengandalkan amal kita sampai kapanpun, Masya Allah, jauh kemana-mana. Kita masih banyak halangan, masih banyak alasan melakukan ibadah-ibadah itu. Betul-betul. Banyak kurangnya. Sehingga karena kurangnya makin dianggap sepele, kurang. Akhirnya hilang. Jadi nggak sampai-sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ditalqin, lalu kita punya guru mursyid, ikut dengan pengersa apa? Minimal jaminan ada sosok yang akan menghantarkan, yang akan mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ikut. Sami'na wa ata'na. Kita ikut saja. Ikut ngait, ikut nempel, biar terbawa. Ikut dengan yang sudah sampai, akan terbawa sampai. Maka kita belajar zikir, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita ini dengan maksimal. Supaya apa? Supaya ikatan kita makin erat. Makanya ada alat robitoh namanya. Robitoh itu, ya syukur-syukur kita ikut dengan guru agung. Syukur-syukur kita bisa membersamainya zahir batin. Tapi ketika zahirnya berjauhan pun sekalipun, tapi kita senantiasa mengamalkan, mengamankan, melestarikan, ikut dengan guru agung secara aturan, secara prosedur yang dicontohkan oleh guru agung, maka sama dengan kita sedang bersama pengersa Abah. Kapanpun, dimanapun, tidak terhalang oleh apapun. Maka kembali lagi kepada keyakinan kita semuanya, ketika kita sedang zikir, zikir kita yang terbatas, zikir kita yang sedikit akan jadi lebih banyak ketika kita ikut dengan yang zikirnya sudah banyak, yaitu pengersa Abah. Salat kita yang masih belang betong, bahkan selama ini berjamaah pun malas, tapi ketika ikut dengan guru agung, ditalkin punya guru, salat sendiri pun dihukumi berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak salat sendiri, tapi kita sedang bermakmum kepada guru agung kita. Dibawa lagi. Salat-salat sunnah yang segitu banyaknya, Allah dulu mah, jangankan segitu banyaknya, begitu susahnya 2 rakaat itu. Tapi ketika sudah ikut dengan guru agung, kita pun berusaha untuk ikut, terbawa lagi. Khotaman, manakiban, sobat, terbawa semuanya. Maka dengan kita punya guru agung, dengan kita meyakini gerak-gerik kita ikut dengan guru agung dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, maka sama dengan kita sedang memperkokoh ikatan kita dengan guru agung. Bahkan Abah sudah menyontohkan kembali, Abah mah ikut dengan gurunya pengersa Abah Anom, tidak pernah tidur itu baca doa tidur. Tapi apa? Sampai tidur pun Abah hanya mengucapkan salam, assalamualaikum. Abah, supaya apa? Dalam tidurnya pun selalu terkait, terikat dengan gurunya. Supaya kalau tidurnya terlalu nyenyak, terlalu lelap,
Kalau pakai bahasa Abah itu supaya ditajong sama gurunya, dibangunin sama gurunya. Kalaupun ternyata pas tidur tidak bangun lagi, minimal berarti apa, salam sebelum tidur tadi sebagai salam pamitan kepada guru agung. Sudah pamit, namanya pamit. Berarti sudah dibekali, dihantarkan oleh guru agungnya. Begitu luar biasa, dalam keadaan mau tidur sekalipun masih berusaha untuk mengikatkan, mengeratkan ikatan tersebut dengan guru agung. Maka pengersa Abah pun mengajarkan kepada kita, kita pun bisa seperti itu. Kapanpun, dimanapun, mau melakukan apapun, ikatkan serat-eratnya. Ikatkan sekuat-kuatnya, mau melakukan apapun. Minimal ingat saja. Kan begitu. Dulu, di zaman Abah Anom kan banyak terjadi. Ada mau balik TKN, mau ceramah sampai giginya rontok, sampai ini, itu. Gitu ya. Sampai keluar darah dari mulutnya. Kenapa? Bukan karena ya kurang ilmu, tapi kurang ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada yang sudah ingat. Lupa kepada guru. Minimal mau mengapain pun, kalaupun tidak pamitan secara zahir, ingat saja. Makanya kita diajarkan mau melakukan apapun, minimal tawasul dulu. Kita kirim Fatihah dulu. Mau melakukan apapun, Abah saya mau Al-Fatihah. Lalu baca kata Abah Bani Hashimnya, jangan lupa. Rapatkan, eratkan diri kita pun kepada juru selamat kita. Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW itu pun bisa erat setelah kita mengeratkan diri kita kepada guru agung kita. Terus semuanya. Benar-benar dibimbing oleh guru agung. Maka tinggal tadi balik lagi, mau atau tidak kita untuk menguatkan, mengeratkan, mengaitkan diri kita sekuat-kuatnya dengan guru agung. Supaya apa? Supaya kemanapun, dimanapun, bahkan yang paling utamanya, disampaikan kita semuanya, diusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cadu kalau pakai bahasa Sunda. Sampai kapanpun, sampai ular punya sayap, kalau tidak punya guru, tidak ditalkin, sampai kapanpun kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada yang menyampaikan. Kecuali ada yang menyampaikan sosok yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur untuk kita semuanya. Setelah ditalkin zikir, tadi tinggal memaksimalkan saja. Mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Sami'na wa ata'na, ikut saja dengan guru agung. Maka keuntungan pertama, harapan panen raya, harapan panen besar akan kita peroleh. Kedua, syukur sepenuh langit dan bumi. Dengan memaksimalkan semua amalan yang dicontohkan, yang diajarkan oleh guru agung kepada kita semuanya, itu pun akan menguatkan tali kita, ikatan kita dengan guru agung, sehingga kapanpun, dimanapun kita berada, bisa jadi hitungan kilonya mungkin jauh, tapi di hadapan sama guru agung tidak ada istilah jauh. Kalau dulu Abah mengajarkan haram, jangan suka bilang jauh. Kenapa? Karena langit yang ada di Ciamis dengan langit yang ada di Bogor itu masih nyambung, tidak terbelah. Berarti masih sama-sama sekolong langit. Jangan suka bilang jauh. Haram. Jangan suka bilang capek, kata Abah. Kenapa? Toh orang yang nggak kemana-mana pun, tidur terus pun capek. Bahkan capeknya double kalau orang cuma tidur doang. Kenapa? Ya bangun tidur, lapar, nggak bisa makan, nggak punya ini, nggak punya itu. Karena nggak ada usaha. Capeknya double. Maka haram bilang jauh, kata Abah. Haram bilang capek. Kenapa? Karena yang justru gitu ya, kita bersyukur setelah ikut dengan guru agung, semuanya jadi lebih mudah, dimudahkan. Apa-apa yang jadi kekurangan kita dilengkapi oleh guru agung. Apa-apa yang jadi kita tidak paham dibimbingkan oleh guru agung kepada kita semuanya. Bahkan ujung-ujungnya semuanya berhak mendapatkan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang. Di sini senang, kata Abah, di mana? Ya di mana saja. Di sana senang, di sana di mana? Di mana saja juga. Di mana-mana.
hati kita senang kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena kita sudah membawa zat yang memberi ketenangan, zat yang memberi kesenangan kepada kita semuanya, yaitu kalimat mulia la ilaha illallah yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita. Ikut dengan doa guru agung, kita semuanya terus dilimpahkan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingan untuk kami semuanya, atas segala pembelaan untuk kami semuanya. Maafkan kami kalau memang belum maksimal khidmat kami kepada Guru Agung. Tapi kami yakin dengan terus kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung, dari Pengurus Abah untuk kita semuanya. Kami semuanya kejembaran rohmaniyah dari Guru Agung akan tetap terlimpah untuk kita semuanya. Kalau yang saat ini sedang disayang-sayang Allah dalam sakitnya di rumah maupun rumah sakit, Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang baru memulai usaha atau yang sudah punya usaha, Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Supaya bisa lebih besar lagi, bisa lebih banyak lagi khidmat kepada Guru Agung. Keluarganya Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri jadi putra-putri yang soleh dan soleha. Dan kebahagiaan yang utama, kita semuanya disampaikan, diusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ribuan kebahagiaan, triliunan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin. Terima kasih semuanya yang sudah bertugas. Berkah untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.